Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Waalaikumsalam kabarnya? warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya teman hari ini teman-teman? Semoga teman-teman semua dalam kesehatan. Ya, amin ya robbal alamin. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah bersedia hadir untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Nah, sebelumnya untuk memulai eh, terlebih dahulu kita berdoa agar berjalan dengan lancar. Sebelumnya, apakah ada yang ingin membantu saya untuk memimpin doa untuk yang perempuan atau laki-laki? Saya Kak, Ya, Elfrida silakan. sebelum kegiatan hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Elfrida yang sudah membantu saya untuk memimpin doa. Sebelumnya, saya ingin bertanya kepada teman-teman semua, apakah sudah mengetahui apa itu konseling kelompok dan apakah teman-teman sudah pernah mengikuti konseling kelompok? Belum Kak. Belum Kak. Belum, Kak. Ya, baik teman-teman semua, saya jelaskan terlebih dahulu apa itu konseling kelompok. Jadi konseling kelompok ini merupakan salah satu jenis layanan dalam bimbingan konseling yang dimana ditujukan pada beberapa orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk memperoleh penyelesaian masalah pada setiap anggota kelompoknya. Nah, kemudian tujuan dari konseling kelompok kali ini yaitu membahas atau memecahkan masalah pribadi, sosial, belajar, ataupun karir masing-masing dari teman-teman semua. Nah, tujuannya untuk mengembangkan anggota kelompok untuk menjadi pribadi positif yang terstruktur. Nah, kemudian teman-teman diharapkan dapat mampu berkomunikasi, yaitu berani berbicara di depan umum, berani mengungkapkan ide, gagasan, atau pendapat. Nah, kemudian konseling kelompok kali ini ada tata cara pelaksanaannya. Nah, tata cara pelaksanaannya yaitu saya sebagai pemimpin kelompok dan teman-teman semua sebagai anggota kelompok. Nah, dikarenakan masa pandemi ini ada keterbatasan dalam hal tatap muka, jadi sehingga konseling kelompok ini menjadi daring, tidak tatap muka. Seharusnya dalam tata pelaksanaan ini melalui tatap muka yaitu duduk melingkar atau setengah lingkaran. Nah, teman-teman diminta semua untuk mengungkapkan permasalahan yang mengganggu teman-teman semua dalam kehidupan efektif sehari-hari teman-teman semua. Nah, kemudian dalam kegiatan konseling kelompok kali ini ada azas-azas yang teman-teman harus perhatikan. Nah, yang pertama itu teman-teman hadir pada hari ini secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Yang kedua, teman-teman semua diharapkan mengungkapkan ide atau gagasan maupun pendapat, maka disampaikan secara terbuka tanpa harus ditutup-tutupi. Yang ketiga, teman-teman semua, anggota kelompok teman-teman semua menceritakan hal-hal pribadi, sosial, belajar, karir teman-teman yang maka teman-teman semua harus merahasiakan di luar konseling kelompok yang lain. Nah, yang keempat teman-teman, jika teman-teman ingin berbicara diharapkan mengangkat tangan terlebih dahulu, kemudian apabila sudah saya dipersilakan, teman-teman boleh berbicara dengan bahasa yang baik dan sopan. Yang kelima, teman-teman, saya harap dapat aktif dan dinamis untuk kegiatan berlangsung. Bagaimana teman-teman? Apakah bisa dipahami? Bisa Kak.
Teman-teman semua apakah sudah mengenal satu sama lain atau ada yang pernah ketemu atau bagaimana? Belum, Kak. Ya, baik. Alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu satu sama lain. Nah, ketika perkenalan ini eh, teman-teman semua menyebutkan nama dan juga nama panggilan dan juga hobi teman-teman semua. Bagaimana? Bisa dimengerti? Bisa, Kak. Ya, baik. Bisa, Kak. Apakah ada yang ingin memulai terlebih dahulu dan Saya, dilanjutkan? Kak. Ya, Elfrida silakan. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Elfrida Aryani. Saya biasa dipanggil El. Tadi apa, Kak? Saya lupa. Hobinya, hobi. Oh, hobi saya menari. Ya. Hai teman-teman. Ya, ada lagi teman? Saya, Kak. Ya, Pajar, boleh silakan. Saya, Kak. Ya. Nama saya Fajar. Hobi saya memancing, Kak. Ya, Pajar, memancing, terima kasih. Ya, ada lagi, silakan. Saya Kak. Ya, Anis, boleh. Perkenalkan nama saya Siti Nisrin Nazmi, biasa dipanggil Anis. Hobi saya bermain dengan kucing. Ya, bermain dengan kucing, Anis. Dan selanjutnya, Saya Kak. ya Bilkis, silakan. Perkenalkan nama saya Alifia Bilkiski, biasa dipanggil Bilkis. Hobi saya main. Makasih. Kenapa? Main apa? Main aja. Main aja, ya. Baik. Nah, ada lagi? Saya, Kak. Ya, Munir, silakan. Ya, nama saya Munir Rahman, biasa dipanggil Munir. Hobi saya berenang. Ya, Munir hobinya berenang. Ya, ada lagi? Iya, saya. Ya, Miftah, silakan. Nama saya Miftah Ujana, dipanggilnya Miftah. Hobi saya jalan-jalan. Ya, hobinya jalan-jalan, traveling ya, Miftah. Ya, yang terakhir? Saya, Kak. Ya, Rido, silakan. Perkenalkan, nama saya Ridho Merlawanda Kencana. Hobi saya menyapu, Kak. Rido hobinya menyapu. Baik, Rido hobinya menyapu. Jadi teman-teman semua memiliki hobi masing-masing ya. Jadi untuk lebih akrab sesama anggota kelompok, sebelumnya kita bermain rangkaian kata terlebih dahulu ya, agar teman-teman semua dapat ceria dan bisa melaksanakan dengan suasana yang gembira. Gimana teman-teman? Bisa, Kak. Ya, baik. Rangkaian nama ini, jadi teman-teman semua menyebutkan nama teman-teman semua. Contohnya, misalkan Elfrida, terus dilanjutkan Pajar. Jadi Pajar menyebutkan Elfrida Pajar. Terus yang ketiga, misalkan Bilkis, Elfrida Pajar Bilkis, dan seterusnya. Bagaimana? Bisa, Kak. Jadi ada tambahan sedikit. Jadi kalau yang pertama tepuk tangan, sekali misalnya Elfrida pertama, Elfrida tepuk tangan. Pajar yang kedua, Pajar. Elfrida Pajar 2 kali. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Bisa, Jadi Kak. sampai 8 kali. Jadi ketika sampai 8 kali, yang ke-8 berarti tepuk tangannya sampai 8 kali. Iya, 7 kali berarti ya, 7 kali. Bisa pahami? Bisa, Kak. Bisa. Ya, baik. Mari kita mulai. Dari aku ya, Kak. Ya, baik. Elfrida dulu. Oke. L. Saya, Kak. Elfrida Fajar.
Saya Kak. Ya, Anis. Elfrida Fajar Anis. Ya, Rido. Dinda Fajar Rido. 4 kali dong, Rido. Ya, selanjutnya. Saya Kak. Ya, El, Fajar, Anis, Rido, Bilkis. ya. Selanjutnya. Miftah, Saya Munir. Kang. Ya, Elfidar, Fajar, Anis, Rido, Bilkis, Munir. ya, baik Munir, terima kasih. Yang terakhir, Iya, saya. Elfrida, Fajar, salah kan jadinya. Anis, Rido, Anis. Bilkis, Anis, Rido, Bilkis. Bilkis, Munir, Miftah. Ya, baik. Terima kasih teman-teman semua. Selanjutnya, saya ingatkan kembali bahwasanya konseling kelompok ini ada hal-hal yang harus diperhatikan teman-teman semua. Yang pertama yaitu teman-teman datang hari ini secara sukarela dan kemudian teman-teman diharuskan untuk mengungkapkan, maka teman-teman semua mengungkapkan ide secara terbuka, terus merahasiakan hal-hal yang bersifat pribadi. Terus ketika teman-teman mengungkapkan pendapat, mengangkat tangan terlebih dahulu jika ingin berbicara. Kemudian jika sudah diperbolehkan, maka bicaralah dengan baik dan sopan dalam kegiatan berlangsung. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah dimengerti dan apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Bisa Kak, bisa Ngerti, dimulai. Kak. Ya, baik. Jika sudah paham, semuanya siap ya untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Baik, Insya Allah siap Kak. baik teman-teman. Teman-teman, ketika saya membacakan ikrar janji, diharapkan teman-teman semua dapat menjaga kerahasiaannya. Dan ketika saya membicarakan terlebih dahulu, teman-teman semua mengikuti ikrar janji teman-teman semua. Bisa dimengerti? Bisa Kak. Contoh misalkan saya Muhammad Adli, jadi teman-teman semua menyebutkan saya Elfrida, saya Alivia, jadi bareng-bareng. Bisa dimengerti? Bisa Bisa Kak. Kak. Ya, baik. Saya Muhammad Adli. Saya Saya Alifia Bilkis. Elfrida Aryani. Saya Miftah Jana. Dengan ini menyatakan bahwa saya Dengan Dengan ini ini menyatakan bahwa saya bersedia menerima, bersedia menerima, menyimpan, menyimpan, dan menjaga rahasia dan menjaga rahasia, serta data dan keterangan serta data dan keterangan yang saya peroleh yang saya peroleh dari teman kelompok, dari teman di kelompok, mana data atau keterangan tersebut di di mana data atau keterangan tersebut tidak boleh dan tidak layak tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. diketahui oleh orang lain. Ya, terima kasih. Baik, sekarang kita memasuki tahap kegiatan dan teman-teman sekalian diminta untuk mengungkapkan masalah pribadi, belajar, sosial maupun karir maupun keluarga atau yang lainnya yang teman-teman semua menganggap
mengganggu kehidupan efektif sehari-hari teman-teman. Nah, teman-teman diharapkan mengungkapkan secara bergantian. Kemudian teman-teman semua secara urut mengungkapkan masalah siapa aja yang akan dibahas terlebih dahulu. Bagaimana teman-teman semua? Apakah ada yang ditanyakan? Bisa, Apakah Kak. sudah mengerti? Sudah, Kak. Ya, baik. Sudah. Sekarang saya memberikan kesempatan kepada teman-teman semua untuk mengungkapkan permasalahan teman-teman. Siapa yang mau mulai terlebih dahulu? Saya, Kak, boleh. Ya, Elfrida boleh, silakan. Jadi teman-teman, saya memiliki masalah yaitu saya tidak bisa membagi waktu antara istirahat dengan belajar, Kak. Jadi sekarang sudah masuk semester akhir, jadi tugas agak numpuk. Udah gitu, saya kebanyakan ininya, Kak, kalau bahasanya kayak kebanyakan rebahannya, padahal tugas tuh ada gitu, Kak. Ya, Baiknya gimana ya, Kak? Terima kasih. ya baik. Permasalahan Elfrida yaitu susahnya membagi waktu antara istirahat dan belajar, dan kemudian dikarenakan akan UAS ulangan semester sehingga banyak tugas yang menumpuk, jadi susah membagi antara tugas-tugas dan juga istirahat yang cukup. Baik, ada lagi teman-teman semua? Saya, Kak. Ya, baik Bilkis. Jadi gini, Kak, saya punya banyak tugas dari kuliah, tapi saya sulit mengerjakannya karena tugasnya rata-rata menggunakan laptop. Sedangkan laptop saya ini masih di tempat servis gitu loh, Kak. Nah, kira-kira gimana gitu baiknya saya? Kasih. Ya, baik. Jadi permasalahan Bilkis ini dikarenakan banyak tugas yang sulit ya, sulit dikarenakan ada alat seperti laptop yang masih diservis, sehingga banyak kendala-kendala ya untuk lebih cepat menyelesaikan hal itu dikarenakan laptopnya belum belum baik ya. Iya, Kak. Ya baik, ada lagi? Saya, Kak. Ya, Ani silakan. Permasalahan saya itu hampir sama kayak Elfrida, jadi masih belum bisa bagi waktu antara ngerjain tugas kuliah sama waktu istirahat gitu. Karena saya kan hobi baca komik ataupun novel, jadi kalau udah baca itu kayak nggak bisa nggak bisa berhenti gitu, dan suka nggak ingat waktu. Jadi banyak tugas yang numpuk. Ya baik, jadi yang mengganggu kehidupan efektif sehari-hari Anis itu dikarenakan terlalu sering membaca novel, sehingga tugas kuliah ini terbengkalai ya, jadinya belajarnya agak terganggu, jadi lebih memprioritaskan membaca novel ya. Ya baik, ada lagi? Mungkin Miftah, Munir, Rido, Fajar. Iya, Fajar silakan. Iya, terima kasih Kak. Ya. Jadi masalah saya akhir-akhir ini saya males Kak, males ngapa-ngapain. Iya. Baik. Kemudian udah Saya, itu Kak. aja. Ya, jadi Fajar selama ini males ngapa-ngapain ya. Ya, silakan Miftah. Mungkin ini masalah pribadi kali ya. Iya, nggak apa-apa. Saya itu orangnya gimana ya?
kalau untuk masalah pribadi dari diri saya itu saya agak susah banget ya kayak buat public speaking ke depan orang banyak gitu. Kemudian, Tapi kalau misalkan kayak berbicara di depan orang kayak di kelas gitu mungkin masih bisa. Cuman kalau udah banyak orang kayak gitu ngumpul itu agak gugup kayak gitu. Itu gimana sih Kak cara ngatasinnya biar kita tuh nggak gugup di depan banyak orang gitu. Makasih. ya baik ya. Jadi permasalahan Miftah ini ketika ada orang yang lebih banyak, mungkin lebih dari 50 orang kali ya, atau 30 orang atau 20 orang yang melebihi kapasitas acara-acara besar mungkin. Jadi Miftah ini kesulitan dalam hal public speaking di depan audiens atau umum. Jadi agak nervous mungkin atau ragu-ragu gitu ya. Ya, ada lagi? Saya Kak, Ya, Munir silakan. ya saya mau kasih tahu permasalahan saya dalam kurang minatnya membaca. Jadi permasalahan saya ini, saya sudah melakukan cara agar minat membaca itu menjadi menambah gitu. Cuma sampai sekarang itu nggak nambah-nambah, udah sesuai cara gitu. Nah itu gimana yang efektif dalam minat baca. Dan yang kedua, sekarang kan lagi belajar online, apalagi melalui teknologi ya, lewat HP atau laptop. Saya itu selalu bermasalah dalam belajar, yaitu ya misalnya kurang fokus gitu, banyak sekali ke distract lah ibaratnya gitu. Nah itu gimana biar efektif belajar lewat teknologi sekarang kayak gini gitu. Ya, baik. Munir, jadi Munir kurangnya minat baca, kemudian kurangnya fokus belajar pada masa pandemi ini. Kurangnya fokus belajar karena teknologi ya. Jadi gitu. Terus kemudian Ridho yang terakhir. Iya Kak, sebelumnya saya mohon maaf jika berisik ya. Iya. Untuk saya sekarang ini sedang mengalami belakangan di sini, dengan itu mengakibatkan perkuliahan saya ya bisa dikatakan terbengkalai, karena kan kita saat ini kuliah online kayak, dan juga membutuhkan jaringan yang stabil. Nah permasalahan itu saat ini itu karena jaringan saya yang kurang, yang mengakibatkan kuliah saya ya keteteran seperti itu Kak. Ya baik Ridho, terima kasih. Jadi Ridho dikarenakan di situasi di sana juga di rumah Ridho kurangnya jaringan yang baik ya, sehingga kuliah online ini sangat mengganggu kehidupan Ridho juga gitu. Ya, terima kasih. Jadi sepertinya teman-teman semua sudah menyebutkan permasalahan teman-teman. Menurut teman-teman semua, yang pertama kali kita bahas kira-kira siapa? Dari Munir dulu boleh kok. Bagaimana teman-teman semua yang kira-kira pertama dibahas? Kalau menurut saya Kak, permasalahannya Nisrina Azmi Kak yang harus dientas. Ya, ada lagi? Kalau menurut saya Nisrina Azmi sih Kak. Ya, baik. Ada lagi? Ya, Fajar. Kalau menurut saya masalah Miftahul Jannah Kak,
Karena kan kalau misalnya tadi kan kurang pede ya, kayak kalau di tempat rame itu kan ntar juga bisa kedepannya juga kayak gimana gitu mengganggu. Ya, ya. Baik, Mas Salim Taujana ya. Terus ada lagi? Saya Kak, Dia, Anis. kalau menurut saya masalahnya Miftahuljana sih Kak, saya sependapat sama Fajar, karena nanti buat kedepannya itu bakalan berpengaruh Kak, Ya, baik. apalagi di perkuliahan kan. Ya, baik. Jadi ada dua nih antara Anis dan juga Miftah. Mungkin teman-teman semua lebih condong yang lebih dibahas terlebih dahulu, kira-kira Miftah atau Anis? Mana? Apakah Miftah atau Anis yang terlebih dahulu dibahas? Mungkin Munir dengan Redo belum menyampaikan pendapatnya, Kak. Oh iya, Munir ya. atau Rido bagaimana? Ya Kak, saya Kak. Ini Mungkin memilih permasalahan yang dipilih terlebih dahulu ya? iya benar. Betul, Rido. Ya, kalau saya memilih permasalahan dari Fajar Kak. Soalnya rasa malas ngapa-ngapain itu menurut saya mengganggu produktivitas Fajar itu sendiri. Nah, makanya itu saya menyarankan permasalahan Fajar untuk dientaskan terlebih dahulu. Soalnya ya menurut saya itu mengganggu gitu kepada produktivitasan Fajar. Makasih Kak. Ya, baik. Munir? Izin Kak, ya langsung aja. Kalau kayak gini pasti lama untuk efisien waktu. Ya. Mungkin kalau nggak ada milih dari Kak Adi langsung. Cuma karena tadi 2 option, saya milih pertanyaan si Miftah. Ya, baik. Jadi memang ada hitungannya, ada voting ya. Tadi ada Miftah 3 ya, 3 kalau nggak salah, terus Anis 2 dan Fajar 1. Jadi kita bahas permasalahan Miftah terlebih dahulu. Dan kemudian akan dibahas yang akan datang mungkin bisa pertemuan selanjutnya Anis ya. Baik. Jadi setelah kita musyawarah, jadi teman-teman membahas permasalahan Miftah, yaitu yang mengenai bagaimana sih Kak public speaking yang bagus untuk berbicara di depan umum agar tidak nervous atau percaya diri atau tidak gugup ketika berbicara di audiens yang lebih banyak orang. Jadi begitu. Bagaimana teman-teman? Bagaimana Saudari Miftah? Apakah Anda bersedia untuk menceritakan permasalahan secara rinci dan lebih detail kepada teman-teman semua agar kita semua bisa membantu permasalahan daripada Miftah sendiri? Untuk masalah kayak mungkin tadi ada pertanyaan dari Kak Elfrida ya tadi ya. Sejak kapan? Mungkin dari SMA saya juga udah ngerasa agak gimana ya, kalau untuk berbicara di depan umum itu agak gugup juga, terus dari kayak kata-katanya juga masih kayak belum tertata banget, kayak orang-orang yang biasanya melakukan sesuatu di depan umum dengan baik gitu. Terus juga saya kan juga pernah, maksudnya kayak dari pribadi saya juga, sekarang saya juga kuliah nih, kayak juga kadang presentasi kadang kalau presentasi itu saya juga ngerasa aduh gugup banget nih kalau setiap mau maju. Terus juga kalau misalkan ini perkataannya kadang kayak suka terbelit-belit, terus
agak susah gitu ya kayak mau ngomongnya gitu. Terus juga waktu pas saya juga pernah ikut dalam acara sebuah webinar gitu dan saya juga sebagai moderatornya gitu. Tadinya saya kan nggak mau tuh ya untuk dipilih jadi sebagai moderator, cuman teman-teman saya tuh kayak percayain saya tuh bisa buat jadi moderatornya itu. Nah, ketika saya melakukan acara itu, mungkin dari sebelum melakukan acaranya itu saya kan juga berlatih juga ya, terus ketika pas udah hari H-nya saya ngerasa kayak aduh kok gugup banget ya. Terus pas ketika saya berbicara, saya memulai itu tuh ada kata-kata yang kayak mungkin dari yang agak gimana gitu, kayak gugup, terus perkataannya juga kayak belum terlalu rapih kayak biasanya orang berbicara gitu, yang kayak moderator lain gitu. Mungkin saya juga ngomong kayak gini juga masih agak gugup gitu, Kak. Jadi gimana sih, Kak, biar kayak nggak rasa dari masalah pribadi saya sih paling ini itu di public speaking-nya sama kayak cara buat saya nggak nervous, saya nggak gugup gitu loh, Kak. Gimana? Terima kasih. Jadi Miftah Ada Mas. memang permasalahan Miftah emang lagi ketika ada acara juga mengalami hal serupa ya ketika ada acara ditunjuk kayak gitu. Bagaimana teman-teman semua? Saya, Kak. El? Miftah, untuk saran saya, mungkin semua orang mungkin merasakan hal seperti nervous kayak gitu pasti. Nggak jauh beda ya sama ceritanya, sama bukan kasus, sama masalahnya Miss Rina juga ya, sulit berbicara di depan umum. Kita semua pasti, cuman saya pernah dengar dari salah satu dosen kalau misalnya emang kita ingin berbicara dengan lancar di depan umum, membiasakan diri untuk berbicara sehari-hari itu dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Jadi kayak ke teman aja, kayak kan pasti kalau ke teman kayak gue, elu, kayak gitu. Nah, balik lagi kalau ngomong sama teman, biasakan untuk kayak saya atau nyebut teman Anda, nggak apa-apa, sebagai edukasi aja. Jadi membiasakan diri sebelum intinya sih sebenarnya belajar berbicara dulu dengan teman dengan menggunakan bahasa baku. Setelah itu barulah setelah kita sudah berbicara dengan bahasa yang baku yang ini kamu mulai berbicara depan umum. Contohnya kayak kamu tuh ikut kayak di rumah kamu ada nggak sih kayak organisasi gitu? Biasanya di setiap kampung kayak gitu suka ada tuh. Ada gak, Miftah? Iya, suka. Saya juga pernah itu kadang jadi MC gitu. Nah, kalau kayak gitu mendingan tapi kamu ikut gak organisasi itu? Enggak pernah. Maksudnya kalau misalkan organisasi kayak di rumah kayaknya nggak pernah ikut. Soalnya juga kayak kalau misalkan ada acara-acara doang, kayak misalkan acara di apa ya? Di mana? Mungkin acara kayak kalau misalnya di kamu kan kayak misalnya kayak 17-an gitu atau kayak kalau bulan Ramadan itu kan kayak ada sambutan kayak gitu tuh sebagai MC gitu. Pernah nggak kamu kayak gitu ikutan? Kalau acara Ramadan sih nggak pernah. Paling cuman kayak jadi MC acara yatiman gitu doang di di dekat rumah. Soalnya kan saya juga ngajar juga.
saya kan ngajar ngaji juga gitu loh, bantuin tetangga saya gitu. Tapi menurut aku tuh pengalaman kamu udah lumayan ya, bisa buat apa namanya, bisa jadi pembelajaran lagi. Kalau bisa kamu kayak ada salah satu contohnya katanya kalau kamu mau berbicara dengan lancar lagi, itu berbicara dengan diri sendiri di depan cermin. Nah, kamu pernah dengar gak kalau itu? Iya, pernah. Coba itu mungkin salah satu cara yang efektif mungkin buat sekarang karena lagi, keadaan Covid juga ya. Kamu mungkin bisa berbicara depan kaca aja dulu. Kalau aku sih kayak ngomong kayak a, i, u, e, o, a, i, u, e, o, terus aja sampai kayak gitu. Jadi biar kalau bahasanya tuh kayak ngomongnya nggak balelol gitu. Begitu, Miftah. Oke, terima kasih Baik, banyak, Kak. Elfrida, terima kasih. Jadi bagaimana teman-teman yang lain? Apakah ada yang ingin memberikan masukan atau saran atau pertanyaan-pertanyaan terhadap Miftah? Saya Kak, Ya, Ani silakan. kalau menurut saya ya, itu Miftah kan udah punya pengalaman ngajar ngaji gitu. Saya sendiri pun juga kan ngajar ngaji. Jadi itu mulai berlatih dari situ aja dulu gitu. Kayak kita berkomunikasi sama anak-anak gitu. Walaupun itu anak-anak, tapi kalau di kuliahan itu sama teman-teman gitu, itu kan nggak ada bedanya, sama-sama manusia gitu. Intinya kalau mau public speaking lancar itu, kita harus sering-sering dilatih sih. Itu harus sering-sering berlatih ngomong di depan orang. Nanti juga lama-kelamaan itu akan lancar sendiri kok. Rasa gugup itu pasti wajar ya, setiap orang tuh pasti punya rasa gugup. Iya benar yang dibilang sama El, setiap orang pasti punya rasa gugup. Cuman gimana kitanya untuk ngatasin rasa gugup itu. Ya, terima kasih. Mungkin kalau misalkan di ruang lingkup yang terdekat, mungkin saya nggak terlalu gugup-gugup banget sih. Mungkin kalau kayak dengan ruang lingkup yang berbeda, mungkin saya agak kayak gugup, terus kayak agak nervous gitu. Itu gimana sih Kak cara ngatasinnya? Itu sih yang jadi permasalahan saya. Memangnya kalau di kalau orang nggak kenal ya Miftah ya, kalau orang nggak kenal itu Iya, terkadang memang membuat diri Miftah itu seolah-olah kayak bener-bener rasa takut dan cemas gitu dalam hal mengungkapkan pembicaraan di depan yang orang-orang tidak kenal begitu ya Miftah. Iya, mungkin seperti sekarang ini juga tadi saya juga ngomongnya agak gimana gitu. Jadi bagaimana teman-teman, apakah ada yang ingin memberikan masukan atau saran lagi atau solusi lagi? Saya Kak, Ya baik, Bilkis. jadi gini Miftah, kalau menurut saya, jadi kita tuh harus, kan Miftah katanya kalau misalkan sama orang terdekat biasa aja gitu ya, tapi kalau misalnya mungkin kayak maju ke depan panggung atau sama orang baru gitu, rada kurang nyaman gitu kan. Nah, terus mungkin Miftah bisa mengatur pola pikir Miftah jadi yang lebih positif. Kayak misalkan Miftah nggak, kayak misalnya mau maju nih, pas yang kata Miftah ceritanya mau jadi MC ya. Nah, terus biasanya emang kalau maju-maju kayak gitu, di menit-menit atau enggak di hari H-nya itu, kita menjadi kayak yang gugup gitu loh, kayak yang bisa nggak nih, nanti gimana ya gitu, nanti salah ngomong nggak nih gitu. Nah mulai dari situ kita coba mengubah pola pikir kayak yang bisa udah berlatih nih, udah dari kemarin-kemarin berlatih, masa ya tiba-tiba pas hari H down gitu kan. Nah terus atau enggak Miftah juga bisa coba pas hari H itu kayak bikin diri Miftah tuh enjoy gitu, nyaman, kayak misalkan Miftah mau dengarkan lagu atau mungkin Miftah bisa makan makanan yang manis juga kan, kayak coklat gitu kan, katanya bisa nenangin juga tuh.
atau berdoa atau gimana gitu. Nah, terus kalau yang pernah saya baca itu tuh ada juga meditasi kayak misalkan kita mulai mengepalkan telapak tangan dan melepaskannya. Nah, itu tuh kayak dilakukan berulang-ulang kali gitu loh. Jadi itu bisa membuat kita sedikit tenang sebelum maju gitu. Oke Boleh Kak, kasih saran? makasih banyak ya. Lebih mengefisien waktu. Mungkin satu lagi yang memberikan agar lebih efisien aja. Ya Munir, Oke, silakan. Kak, sedikit lagi. Iya, tadi kan si Miftah permasalahannya itu kurang kata-katanya ya, ibaratnya apa saja misalnya gitu kan. Terus yang kedua itu gimana cara nervous. Kalau saya sih ya waktu itu diajarin gimana cara nggak nervous. Yang pertama ya relax dulu gitu kan, enjoy, terus santai. Biasanya kenapa kita selalu gugup di depan publik, apalagi yang tidak dikenal, pasti kita terlalu netting gitu. Udah berpikir yang enggak. Jadi itu bisa menimbulkan kita menjadi salting, jadi netting lah gitu kan. Nah, yang pertama itu tadi enjoy, relax dulu. Nah, terus habis itu fokus apa yang mau diomongin gitu kan. Nah, yang kalau misalkan kita nggak pernah ketemu sama nih orang, kita jangan memandang mata audiens gitu. Jangan, cukup kita melihat kepala-kepalanya saja, jangan melihat matanya gitu. Biasanya kalau kita ngomong di depan publik terus kita melihat mata audiens, kita akan secara otomatis itu menjadi grogi gitu kan. Jadi itu dihindarkan kalau kita misalkan belum terlalu terbiasa. Terus kalau yang pertama tadi gimana? Kalimat-kalimat apa aja gitu kan biar baku atau tidak baku, kayak karena kita kan berbicara dengan audiens anak kecil itu kan berbeda dengan audiens para dewasa atau remaja gitu. Nah, untuk biar menambah ya kalau nggak salah sih dengan cara memperbanyak membaca gitu, membaca-baca kalimat-kalimat untuk anak kecil tuh kayak gimana, terus ke remaja tuh kayak gimana, atau ke dewasa atau ke orang tua tuh kayak gimana. Jadi seperti itu aja. Terima kasih. Ya baik, teman-teman semua, terima kasih atas kritik dan atas saran dan masukan teman-teman. Bagaimana Saudara Miftah? Iya, jawabannya cukup memuaskan. Terus juga makasih banyak ya. Semoga nanti apa yang kalian kasih saran ke saya, nanti saya akan lakukan. Baik, jadi lalu sekarang bagaimana komitmen Miftah selanjutnya untuk menyelesaikan permasalahan Miftah? Komitmennya mungkin saya akan berlatih lagi sih. Berlatih lagi lebih banyak, terus berlatih lagi lebih banyak berbicara lagi ke depan, ke banyak sama orang-orang yang maksudnya kayak berlatih lagi gitu loh, lebih baik lagi untuk bisa berbicara di depan banyak orang gitu sih. Udah gitu aja. Ya baik. Alhamdulillah kita sudah memperoleh penyelesaian dari masalahnya. Semoga komitmen Miftah bisa dijalankan ya Miftah. Baik, jadi permasalahan Miftah, mungkin di teman-teman selanjutnya akan dibahas mengenai permasalahan semua yang tadi. Nah, dikarenakan keterbatasan waktu, kita cukupkan saja pertemuan
Di kali ini, bagaimana teman-teman? Ya Kak. Kak, Ya baik. Kemudian bagaimana siapa yang ingin menyampaikan dan pesan terhadap konseling kelompok kali ini? Silakan teman-teman. saya Kak. Ya, silakan. Kesan dan pesan saya ini, alhamdulillah, saya bertemu dengan teman-teman baru, dan saya juga mengetahui bahwa konseling kelompok itu adalah salah satu dari bagian bimbingan konseling yang mampu untuk mengentaskan masalah secara bersama. Dan saya juga mengetahui bahwa ada berbagai macam permasalahan dari setiap orang, Kak. Begitu. Terima kasih. Ya. Bagaimana lagi? Mungkin di pihak laki-laki. Saya Kak. Ya, Fajar silakan. Ya Kak, kesan dan pesan saya senang Kak, karena bisa membantu teman untuk menyelesaikan masalahnya, untuk mencarikan solusi. Kayak gitu Kak. Nah pesannya untuk bisa diterapkan kepada Miftahul tadi solusi-solusinya. Gitu Kak. Baik. Ya baik. Dan akhirnya terima kasih. Saya juga sebagai pemimpin kelompok juga merasakan senang karena teman-teman turut aktif dan dinamis selama kegiatan berlangsung dalam konseling kelompok kali ini. Lalu kira-kira pertemuan selanjutnya dibahas kapan lagi? Mungkin di hari dan jam yang sama di minggu depan, Kak. Ya baik. Baik teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih teman semua sekalian yang sudah bersedia hadir pada kegiatan kelompok konseling kelompok hari ini. Ada baiknya sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar yang kita bahas bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan apakah ada yang ingin memimpin doa untuk menutupi konseling kelompok ini? Saya, Kak. Ya, El, silakan. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih El. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Apabila ada kesalahan selama berjalan kegiatan berlangsung, saya meminta maaf kepada teman-teman semua dan saya tutup mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.